Simenjuntak ya, berbincang-bincang seputar sekolah minggu, pelayanan sekolah minggu. Dengar? Ya, dengar. Saat ini Anda pelayanan di mana? Bisa ceritakan pelayanan di mana? Saya pelayanan di Gresik, Jawa Timur. Di gereja gitu maksudnya? Iya, di gereja. Nama gerejanya nggak apa-apa? Boleh, di gereja GKR, Gereja Kehidupan Rohani. Gereja Kehidupan Rohani. Ya, Terjun spesifikasinya saat ini pelayanan di mana? Di di komisi sekolah minggu. di sekolah minggu. Kenapa kenapa tertarik dalam bidang itu? Suka sama anak-anak? Iya, pastinya suka sama anak-anak. Kemudian merasakan panggilannya di situ. Panggilannya di situ. Ya. Jadi waktu dalam kuliah, kalau ada mata kuliah pendidikan anak, tertarik lah ya? Iya dong. Oh, nggak merasa sesuatu yang aneh gitu bergaul sama dunia anak-anak? Kan Tidak saudara dong. kita kan sudah besar, bagaimana membahasakan bahasa yang sederhana kepada anak-anak yang kecil itu? Iya. Tadi ada pertanyaan apa? Tidak merasa aneh. Tidak merasa ada sesuatu yang mungkin maksudnya kan dunianya kali ini agak beda toh. Maksudnya saudara Citra sudah umur sekian tahun maksudnya. Santai aja. Terus anak-anak yang mulai dari batita, balita, bahkan seterusnya lah konteks anak sekolah minggu. Nggak agak terasa ketika menyampaikan firman Tuhan, ketika MC. Bagaimana membahasakan bahasa Alkitab, teologi untuk anak-anak lah. Iya. Tidak, kalau masalah apa itu merasa sesuatu yang aneh, nggak ada. Justru saya menikmati melayani di bagian anak-anak. Yang pertama, saya bisa dengan sederhana berhadapan dengan mereka. Kemudian lebih dari itu, itulah yang namanya karunia, ya kan? Kalau karunia kita di sana, tentu Tuhan sudah mempersiapkan segala perlengkapan di bagian itu. Jadi di dalam pelayanan anak itu tidak ada yang namanya merasa tidak nyaman. Pasti nyaman dalam diri saya sebagai pelayan di bidang sekolah minggu, ya kan? Kemudian berbahasa dengan anak-anak di usia saya yang seperti ini, bagi saya itu bukan, umur itu jangan menjadi penghalang untuk bisa bergaul dengan mereka, ya kan? Jadi saya menikmati aja dengan mereka. Kemudian lagian di dalam pelayanan juga Rasul Paulus juga kan membahasakannya di dalam pelayanan. Dengan siapa aku berada, aku akan berbicara seperti mereka. Artinya memposisikan diri aja gitu. Jadi khususnya di dalam bidang anak, karena mereka anak-anak, bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita menyampaikannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahasa kita harus sesuai dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami mereka gitu. Jadi kalau melayani anak sekolah minggu, tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa teologi yang tinggi. Jadi cukup menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang bisa mereka pahami dengan baik dan juga bisa istilahnya apa, memupuk kerohaniannya gitu. Jadi bagi saya sih di dalam melayani anak sekolah minggu, kalau tantangan masalah berbicara, kemudian masalah bergaul dengan mereka, nggak ada sih. Tidak masalah ya. Terus contohnya mau pelayanan sekolah minggu, entahkah itu MC, apalagi pas cerita atau khotbah sederhana kepada anak sekolah minggu. Kira-kira berapa hari sebelumnya saudara Citra mempersiapkannya? Iya, jadi karena saya sebagai guru sekolah minggu ya kan, seminggu sebelum hari hanya
saya harus mempersiapkannya. Karena begini, di dalam melayani sekolah minggu itu, kita tidak bisa berbicara seperti kepada orang tua, orang muda, anak remaja, tetapi kita sedang menuntun anak yang belum tahu apa-apa, ya kan? Iya. Jadi ketika saya mau bercerita, saya tidak hanya berbicara dari mulut, tetapi saya akan melakukan sesuatu yang bisa mereka tangkap, yang bisa mereka terima dan dipahami dengan baik, yaitu melalui perlengkapan-perlengkapan alat peraga. Jadi sebelum pelayanan sekolah minggu, seminggu sebelumnya jalan ceritanya sudah dibuat, kemudian alat peraga jenis apa yang bisa mendukung firman Tuhan itu. Jadi itu sudah disiapkan. Jadi kalau guru sekolah minggu nggak boleh asal berbicara aja gitu. Bagi saya. Nah, jadi Kira-kira alat Oke. Dengar ya. Oke, dengar. Kira-kira alat peraga apa yang sering digunakan dalam mengajar anak sekolah minggu? Alat peraga apa? Maksudnya kira-kira apa lah yang dibutuhkan gitu? Tergantung ceritanya. Ya, kalau misalnya kita mau bercerita tentang misalnya ya Yunus, ya kan, Yunus di perut ikan, ya kita menyediakan gambar kapal ataupun membuat sejenis kapal, membuat gambar ikan, kemudian ya pokoknya yang berkaitan dengan cerita itu, sehingga melalui gambar itu mereka bisa mengerti, oh seperti itu gitu. Seolah-olah mereka sedang melihat gitu. Jadi mereka tidak hanya membayangkan, tapi mereka bisa melihat keadaan itu gitu. Oke. Pernah boleh nggak mengajar anak sekolah minggu itu pakai LCD gitu? LCD apakah harus di print contohnya gambarnya itu, dan juga bolehkah pakai LCD langsung gitu? Pernah? Iya, di dalam sekarang kan apa namanya yang sudah zaman teknologi ya. Jadi zaman teknologi, saya pikir LCD itu sangat mendukung pelayanan anak. Apalagi anak-anak yang masih lebih tajam daya tangkapnya itu kepada visual gambar gitu kan, gambar, warna gitu. Jadi sangat membantu sih, sangat mendukung, dan itu bagi saya penting apalagi di zaman teknologi sekarang. Dan kemudian yang kedua, anak-anak zaman sekarang itu ya boleh dikatakan anak-anak generasi milenial ya kan, yang mereka itu lebih banyak berkembang ketika mereka bisa melihat sesuatu yang real. Jadi mereka bisa langsung melihat dengan baik, menangkap dengan baik gitu. Oke. Pernah nggak melayani anak-anak dengan menggunakan panggung atau panggung boneka gitu? Panggung boneka, ya. Saya pernah, tetapi waktu kuliah. Nah, setelah saya di tempat ini, saya belum pernah melakukannya. Kira-kira itu efektif nggak? Mantap. Pelayanan panggung boneka? Iya, untuk anak-anak. Saya pikir itu cukup efektif ya, membantu. Apalagi panggung boneka itu didukung dengan para guru-guru yang kreatif, kemudian pokoknya bagi saya pelayanan sekolah minggu itu nggak boleh monoton. Ya, pelayanan sekolah minggu itu nggak boleh membosankan, karena dunia anak-anak itu istilahnya dunia bermain. Nah, dalam bermain mereka bisa belajar. Jadi yang namanya anak-anak nggak boleh monoton. Jadi melayani anak-anak itu nggak boleh seperti melayani jemaat gitu, orang tua. Jadi harus kalau bisa full warna sih. Maksudnya kalau bisa melayani sekolah minggu itu sekreatif mungkin gitu. Oke. Bagaimana Saudari Citra menyikapi ketika ada anak-anak sekolah minggu keluar gitu, nakal, mungkin hyperaktif gitu ya. Kira-kira bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang hyperaktif?
Iya, ini bagus sekali pertanyaannya ya, karena anak sekolah minggu saya banyak yang hiperaktif. Nah, Ah, ketika, kita atau saya sebagai guru bertemu dengan anak yang hyperaktif, iya. kita sebagai guru harus memiliki hati yang tenang. Jadi tenang, ketika kita melihat dia, terlalu banget gitu kan, kita Hmm. harus tenang dan membiarkannya dulu, biarin dulu seperti itu. Jadi kalau dia sudah tidak bisa, baru didatangi. Ya, salah satu seperti yang biasa saya lakukan aja ya, biar lebih real. Iya, Yang biasa iya, iya. saya lakukan, biasanya kalau saya di dalam pelayanan, sekolah minggu saya dan tim guru-guru, Hmm. saya selalu mengarahkan kepada mereka ketika bertemu dengan anak yang hyperaktif, guru itu harus tenang dulu. Tenang, Hmm. kemudian biarkan dulu dia, berkreasi sampai benar-benar terlihat gitu. Kemudian kalau sudah benar-benar terlihat, istilahnya mengganggu yang lain, Hmm. guru tidak boleh membentaknya. Satu, guru tidak boleh membentak anak yang hyperaktif. Karena dia hyperaktif ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama anak itu cerdas, kemudian yang kedua anak itu kurang perhatian. Hmm. Ya, jadi Oke. ketika bertemu dengan anak sekolah minggu yang seperti itu, aku selalu mengajarkan kepada rekan guru yang lain, kalau dia sudah terlalu berlebihan didatangi. Ya, didatangi, duduk di sampingnya, kemudian dia dipeluk. Oh, Ya. oke. Jadi istilahnya cara seperti itu menenangkan ya, menenangkan dia. Jadi tidak boleh membentak anak yang hyperaktif. Oke. Terus kesulitan apa yang pernah saudara Citra rasakan ketika melayani sekolah minggu? Tadi kan sudah kelebihan-kelebihannya ya, sukacitanya ya. Kesulitan apa? Kesulitan di dalam melayani sekolah minggu? Iya. Ya kesulitannya termasuk ketika bertemu dengan anak yang hyperaktif. Ya, karena tadi kan saya bilang anak yang hyperaktif itu bisa jadi karena memang dia terlalu cerdas anaknya ya kan, rasa ingin tahunya terlalu tinggi. Yang kedua, memang dia anak yang kurang perhatian. Nah, yang biasanya menjadi masalah, kesulitan banget itu, ketika bertemu dengan anak yang kurang perhatian. Oke, mungkin gini. Kira-kira bagaimana menghadapi juga anak-anak yang banyak bertanya, sekalipun pertanyaannya itu nggak logika, nggak masuk akal. Ada juga yang masuk akal. Bagaimana? Contohnya kita sudah khotbah, menyampaikan firman Tuhan, tapi dia bertanya terus gitu. Bagaimana menyikapi yang seperti itu? Menyikapi hal seperti itu tetap harus bersikap tenang juga, ya kemudian kita menjawab dia sesuai dengan pertanyaannya. Oke. Kadang kan ada anak-anak yang yang terlalu banyak bertanya kan. Mhm. Jadi apakah pertanyaannya itu harus dijawab pas kita menyampaikan firman Tuhan juga? Iya, kalau hal seperti itu sih terkadang ada yang kalau dalam prinsip saya ya, Ya, apalagi ya. pada saat firman Tuhan kan, selagi pertanyaan dia sesuai dengan sedang saya bahas, akan saya jawab, sekali, 2 kali akan saya biarkan dia bertanya, ya kan. Tetapi ketika ketiga kali, berulang kali bertanya, akan saya berhentikan, tapi tidak dengan cara memarahi dia, "Kamu jangan Ah, bertanya terus," gitu. Tidak ah, seperti itu, tetapi, saya selalu, "Nanti dulu ya, disimpan dulu, dengar cerita dulu, baru nanti tanya lagi," gitu. Jadi, oke, setelah seperti itu biasanya mereka, diam dan mereka menunggu waktu itu memang, mhm, gitu. iya. Oke, Biasanya itu bersyukur ya. cara yang saya lakukan. Ya, bersyukur ya Saudara Citra memiliki karunia
untuk melayani anak-anak sekolah minggu, karena saya juga mempunyai pengalaman tentang mengajar anak sekolah minggu. Bagi saya, ya itulah karunia kita berbeda-beda. Saya pernah mengajar anak sekolah minggu, lihat saya saja dia udah takut, dia mungkin dilihat serem banget gitu ya. Makanya Ya makanya itulah. ketika masa-masa kuliah, teman-temanku tahu bahwa saya itu akan mengajar di sekolah minggu. Anak-anak teman-temanku pada bilang gini, ayo nanti anak-anak pada takut sama kamu gitu, udah ditakut-takutin saya. Jadi mengajar anak sekolah minggu satu hal yang agak sedikit sulit bagi saya. Mendingan khotbah KKR daripada ngajar Ya anak kan sekolah. semua orang panggilannya beda-beda ya kan. Bagi saya melayani anak sekolah minggu itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Oke, Saudari Citra, kita sudah sekitar 16 menit. Mungkin ada sesuatu yang ingin Saudari Citra sampaikan kepada subscriber pendengar saya. Kira-kira kesimpulannya, mungkin supaya semangat ya, yang sudah saat ini mungkin sudah mengambil pelayanan sekolah minggu, bahkan yang masih takut-takut gitu, kasihlah dulu kesimpulan di video ini. Oke, kesimpulannya ya bagi saya pelayanan sekolah minggu itu menyenangkan. Jangan takut melayani anak-anak. Jadi sebenarnya gini sih, kalau bukan itu panggilannya jangan dipaksa. Itu yang pertama bagi saya. Kalau bukan panggilannya jangan dipaksa. Kemudian anak sekolah minggu yang hyperaktif itu jangan pernah dicuekin ataupun dibentak ya. Kemudian jangan juga ditakut-takutin. Jadi ditakut-takutin itu seperti ini, kamu jangan begitu ya, nanti kamu dihukum Tuhan loh. Nah, jadi tidak boleh seperti itu, tetapi dilayani dengan baik. Kemudian bagi yang guru-guru, jika ada subscribernya saudara Tony, sebagai guru sekolah minggu, tetap semangat ya melayani sekolah minggu. Bersyukurlah ketika Tuhan memberikan Anda karunia melayani anak-anak. Karena tidak semua orang diberikan karunia itu. Karena itu adalah karunia yang spesial di bidang anak, ya kan? Dan yang terakhir, ketika melayani anak-anak, layanilah mereka dengan cinta, ya, dengan hati. Karena kalau kita melayani mereka dengan otak ataupun logika, kita tidak akan pernah bisa. Karena anak-anak itu adalah dunia unik. Jadi hanya bahasa cinta, bahasa kasih yang akan mampu melayani mereka. Gitu. Oke. Terima kasih buat waktunya, buat wawancara pada saat ini bersama dengan Saudari Citra Simanjuntak. Kiranya percakapan kita kali ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan berkati. Shalom.